sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A kami, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keselamatan untuk antum sekeluarga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar menanamkan ridho Allah di setiap aspek kehidupan, termasuk di dalam pekerjaan kita sehari-hari Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah jamaah, ini penting ya. Setelah kita tahu pentingnya ridha Allah, bagaimana kita menanamkan hal itu di diri kita? Maka tentunya dengan memperbaharui keimanan kita. Rasulullah SAW mengatakan, Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Sesungguhnya iman itu dapat menjadi usang di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian. Jadi gampang robek, ya kadang-kala pakaian kalau sering dipakai. Gampang kusut, disetrika pun kadang-kala tetap kusut dia. Terus caranya gimana? Fasalullah an yujaddida imanakum. Berdoa. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka kita perlu berdoa senantiasa memohon kepada Allah keimanan. Seperti doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Dan hiasi di hati kami. Jadikan itu indah. Bukan jadi repot, ya sulit. Enggak, jadikan indah. Jadi kita cinta. Seperti teman-teman nih, ketika cinta sama pekerjaannya, dia kalau di rumah malah capek dia. Tapi kalau datang waktu berangkat kerja, semangat dia. Karena ada kecintaan dengan pekerjaan. Maka bagaimana kita minta kepada Allah agar dicintakan kepada kita keimanan. Dihiasi di hati kita. Jadi indah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami. Bencikan yang namanya kekafiran. Yang namanya kefasikan. Yang namanya kemaksiatan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ini langkah pertama bagaimana supaya kita jadi lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada segala-galanya. Yang kedua, kita perlu kenal Allah lebih dalam lagi. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenapa orang-orang tidak mengutamakan Allah, lebih mengutamakan pekerjaannya, lebih mengutamakan cari fulus daripada sholat yang 5 waktu. Kita lihat manusia seperti itu. Karena dia tadi nggak kenal sama Allah. Engkau perlu kenal sama Allah. Siapa sih Allah? Kalau kita kenal sama owner perusahaan, kita tuh jadi ingin dekat sama dia. Kenapa? Karena kita berpikir ownernya ini, ya namanya dia pemilik ya. Mungkin dia bisa, ya aku yang biasanya ke laut terus, gimana aku bisa nggak ke laut? Aku kerja di kantor doang lah. Yang biasanya di lapangan terus ya. Itu siapa yang bisa? Ownernya Ustaz, yang punya ini. Tinggal nyuruh. Apa? Insya Allah anak bisa nggak ke laut. Kenalilah Allah itu ownernya alam semesta ini. Allah itu malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah, ya Allah, engkau pemilik segala kerajaan. Engkau yang memiliki semuanya. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tangan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bukan fulan wala allan. Makanya kita tuh kalau punya kenalan, orang penting ini tuh, kita jadi nyaman. Oh tenang, ada fulan. Gimana kalau engkau kenal sama Allah dan Allah ridho dengan diri? Maka lebih mengutamakan Allah ini lebih penting. Caranya kita harus kenal sama Allah. Dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca ciptaan-ciptaan Allah, ya, dengan memperbanyak zikir, dengan membaca Asmaullah Al-Husna. Semua itu insya Allah akan membuat kita semakin kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ya
duduk merenungkan antara kepentingan. Lebih penting mana sekarang? Maka yang akal sehat itu, kalau dia dihadapkan di dua hal yang penting, maka dia akan lebih mengutamakan yang lebih penting. Dua-duanya penting loh, tapi mana yang lebih penting? Kalau dia dihadapkan dua hal yang berbahaya, ini bahaya dua-duanya ini. Seperti tukang sihir Fir'aun, dihadapkan dengan dua bahaya. Bahaya yang pertama, yang nyata, yang di depan mata, Fir'aun akan menghukum mereka. Akan memotong kaki dan tangan mereka secara silang. Kemudian Fir'aun akan menyalib mereka. Hidup-hidup disalib dalam kondisi darah mengucur seperti itu. Ini bahaya nyata. Tapi ada bahaya lain, yaitu api neraka yang menanti semua manusia. Maka orang yang berakal akan lebih mengutamakan bahaya yang kekal. Jangan sampai aku disanakan. Oke, dia akhirnya menghadapi bahaya yang cuma sebentar. Mereka mengatakan, "Iqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayatad dunya." Silahkan kau putuskan. Kau hanya memutuskan kehidupan dunia. Di sini akal sehat jalan. Logikanya, Masya Allah. Sehingga dia lebih tahu mana yang harus diutamakan. Kemudian yang keempat, membaca. Seperti tadi yang sudah diceritakan. Bagaimana sih para nabi? Bagaimana sih orang-orang soleh? Bagaimana para sahabat? Mereka hijrah meninggalkan segala sesuatu untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Mengutamakan Allah daripada keluarganya sendiri. Daripada orang tuanya. Daripada anaknya. Daripada bangsa dan negerinya. Hijrah meninggalkan negerinya, gak punya apa-apa. Sampai kota Madinah, sebagian sahabat itu tidur di masjid. Gak punya apa-apa. Ketika kita melihat seperti itu, ya Allah, kita jadi lebih semangat lagi. Dan kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah, awadahullah khairan." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik buat dia. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Jazakallah khair Ustaz.